Kita masih berbincang bersama dengan Bapak Berlian Joveni, VP Strategic Business Acquisition RHB Sekuritas Indonesia. Pak Berlian masih bergabung bersama kami, Pak. Iya, Mas. Ya, sebelum membahas saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan, menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya terkait juga dengan perbankan digital ini. Cukup banyak pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak Berlian. Yang pertama saya akan coba sapa dulu Bapak Edi Basuki. Ini di Cempaka Putih, BNBA di 1.600. Untuk seminggu ke depan support dan resistennya di angka berapa? Kalau tidak salah hari ini BNBA penguatannya juga cukup signifikan ini. 24,83% ini, 3.770. Analisis Anda secara teknikal support dan resistennya, Pak Berlian. Untuk saham-saham yang sudah mencetak all time high, maka itu akan menjadi relatif bisa dikatakan support sama support mungkin bisa dikatakan ya Mas ya. Yeah. Tapi untuk resisten maka kita tidak bisa menggunakan cat lagi begitu. Okay. Karena ini bisa dikatakan langit lah target berikutnya begitu ya. Nah kalau kita melihat secara support sebenarnya jauh sekali, itu ada di level 2080, ada istilah orang menggunakan istilah ada gap di situ. Maka di situ targetnya 2090, 2090 itu kurang lebih ada gap di situ kecil. Tapi apakah misalkan itu harus tertutupi? Orang yang menggunakan technical untuk trading dan mereka biasa mendengar kata-kata fill the gap ya, Mas harus ditutup gitu gapnya. Saya mau mengatakan tidak harus suatu gap itu ditutup, Mas David. Dan itu yang kita bisa katakan kalau orang menunggu gap, jangan-jangan malah kondisinya malah berbalik arah dan itu sudah selesai bisa jadi ceritanya. Secara teknikal yang menurut saya untuk BNBA ini jika Anda memiliki posisi, maka paling gampang adalah Anda menentukan pakai menggunakan trailing stop ya di level 3% atau 5%, atau kemudian Anda bisa menggunakan yang dikatakan sebagai untuk parabolic stop and reversal, di mana di situ mungkin ya, jadi itu ada level-level support kurang lebih di antara sekitar 3.300 ya, kurang lebih di antara sana untuk Anda melakukan cut loss-nya jika Anda sudah memiliki posisi. Pak Edi Basuki di Cempaka Putih, tampaknya kita harus ucapkan selamat ini Pak, karena levelnya menarik sekali di 1.600 dengan posisi 3.770. Tampaknya ini sudah lebih dari 100% nih Pak keuntungan yang didapatkan oleh Bapak Edi Basuki di Cempaka Putih dengan tadi pasang trailing stop ya Pak ya, untuk sebagai antisipasi di level berapa Pak? Diulang kembali untuk rekomendasi trailing stopnya. Ya, trailing stop bisa menggunakan persentase Mas David dan Pak Edi, dan bisa juga menggunakan kita menggunakan parabolic stop and reversal. Kalau kita menggunakan parabolic stop and reversal kurang lebih ada di level 3.300 itu kalau menggunakan parabolic stop and reversal yang teknik khusus begitu. Tapi secara umum saya lebih suka menggunakan trailing stop saja Mas, menggunakan 5%. Kenapa? Karena apabila memang ada super story pada saham ini, maka kita bisa melihat ini sahamnya masih bisa terbang. Dan jika kita terlalu menggunakan stop loss atau trailing stop yang terlalu ketat, ini kita tidak bisa menikmati yang jangka panjangnya gitu ya. Atau katakanlah biar lebih gampang untuk Pak Edi tadi bisa melakukan take profit terlebih dahulu, 1/4, 1/10 mungkin, dan setelah itu kita akan menunggu sampai dengan apa yang akan diberitakan oleh market nanti. Baik, Bapak Edi Basuki di Cempaka Putih untuk BNBA. Kita beralih ke Bogor, kita akan coba sapa, ada Nirli yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Kali ini BBYB, Pak Berlian. BBYB untuk potensi 1 minggu ke depan sudah ambil posisi di 2.000. Hari ini tutup 2.060. Yang menarik mau tidak mau saya harus membedah dua hal ya Mas David ya. Kalau kita lihat untuk BNBA, memang kita belum tahu apa yang akan menjadi berita. Kalau untuk BBYB kita sudah tahu beritanya apa. Dia sudah diakuisisi oleh Jack Ma begitu ya di belakangnya, dan itu kita juga tahu juga bahwa sebelumnya pun Asabri pun juga memiliki saham tersebut ya di sebelumnya, di masa-masa sebelumnya. Dan ini yang akan membuat kita melihat BBYB mungkin masih akan ada pergerakan yang cukup menarik. Hanya saja untuk kenaikannya akan berbeda dengan saham-saham yang memang malah belum jelas, Mas David. Kita seringkali mendengar bahwa kalau seorang investor itu membutuhkan kepastian ya, Mas David ya. Tapi untuk seorang trader kadang-kadang malah kita harus mengikuti sesuatu yang boleh dikatakan belum pasti, tapi dengan money management yang sangat ketat. Nah untuk BBYB sendiri, kalau dibahas secara teknikal, maka saya bisa mengatakan ini juga di area yang bisa dikatakan ini juga relatif all time high juga di level-level ini, dan menembus resisten sebelumnya kan, yang sebelumnya susah untuk menembus angka 2.000 dan sekarang sudah menembus angka 2.000 juga. Secara target angka 2.500 dan angka mungkin 3.000 sampai 3.500 pun saya memahami ada beberapa sekuritas, beberapa fundamentalis yang sudah menentukan targetnya di area sana, Mas. Tetapi saya lebih melihat untuk saham BBYB ini akan ada
tambahan untuk soal right isunya sendiri ya, dan ini yang kita perlu waspadai. Jadi untuk Baik. BBJT menurut saya di area misalkan besok terjadi auto reject sekali lagi, maka itu adalah kesempatan kita untuk melakukan cicil jual terlebih dahulu, Mas David. Oke, untuk BBW ada Nirli Ya. dari Bogor, Jawa Barat. Ya, masih ada beberapa pertanyaan lainnya Pak Berlian, tapi kita akan lihat dulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa beberapa saham pilihan yang direkomendasikan, tadi pun juga sempat dibahas, ada Telkom, kemudian juga CTRA, INTP, kemudian juga ada Buka. Telkom tadi juga sempat kita singgung, CTRA, tapi secara teknikal belum, INTB, kemudian juga ada Buka. Support dan resistennya dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, dan Anda juga bisa menggunakan kamera handphone Anda untuk mengambil gambar saham-saham yang direkomendasikan. Ya, Pak Berlian, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, review singkat saja Pak, rekomendasi ke 4 saham ini. Telkom tadi sudah kita bahas, CTRA, INTP, dan Buka yang belum ini. Untuk CTRA terlebih dahulu, Pak Berlian, singkat saja CTRA, Pak. Ya, CTRA kita melihat untuk area buy-nya di level, karena hari ini sudah naik cukup banyak ya, Mas David ya. Saya melihat area buy-nya di level 11.20 sampai dengan 11.45, dengan catatan untuk supportnya di level 1070, dan kemudian target pertama di 1200, dan target kedua secara teknikal di 1240. Biasanya untuk saham-saham yang seperti ini akan ada tambahan ya, jadi resisten secara psikologis, yaitu di level sekitar 1.300-an, angka cantik biasanya begitu Mas David. Nah itu untuk kedua saham ini, Telkom sama CTRA, bisa kita lihat ini sudah naik dan memang memenuhi area di mana kita untuk melakukan akumulasi besok gitu. Nah untuk saham yang INTP dan Buka ini, saya kalau teman-teman bisa melihat ini agak cukup menarik ya, saya tidak langsung memberikan area buy yang hari ini juga ada harganya. Kenapa? Karena untuk INTP misalkan, saya memberikan area buy-nya itu di bawah besok. Kenapa? Ini untuk mengantisipasi. Jadi kalau misalkan besok terjadi koreksi ya Mas ya di market global, ini mana yang bisa kita tangkap begitu Mas David? Melihatnya seperti itu. Jadi saya selalu membagi dua di saham-saham pilihan saya. Yang pertama adalah yang baik, saham-saham mana yang kita bisa langsung beli gitu ya besok pagi misalkan. Tapi ada juga saham-saham mana yang kita melihat ini mungkin masih ada koreksi, tetapi jangan takut dulu. Karena bisa saja itu menjadi suatu peluang seperti tadi Mas David katakan di awal. Dan ini saya melihat ada di INTP, yaitu di level 11.500 sampai dengan 11.800, jadi cicil belinya, ruang belinya di area sana, kemudian dengan support 11.300 dengan target 12.600 maksud saya, sampai dengan 12.900 untuk target keduanya. Menghindari angka cantik sekali lagi di angka 13.000. Dan kemudian saham yang terakhir yaitu Buka, di mana ini juga kita sama-sama tahu ini adalah yang boleh mencerminkan new economy, jadi saya juga membagi menjadi 4 ini untuk mewakili masing-masing sektor. 3 yang pertama bisa dikatakan sebagai old economy, dan saham yang terakhir ini Buka ini adalah yang mencerminkan new economy, Mas David. Dan ini kita bisa lihat untuk saham Buka pun saya tidak langsung juga memberikan rekomendasi di harga penutupan sekarang ini, Mas David. Besok untuk yang teman-teman yang memang memiliki keinginan untuk membeli saham Buka ini, maka menurut saya itu ada di area 660 sampai dengan 680. Dengan support yang relatif cukup dekat, yaitu di level 640. Kalau saya lihat, saya hitung itu kurang lebih 3-4% cut loss-nya. Sementara untuk reward-nya itu di level 760, dan yang target kedua, di resiko kedua adalah di angka 800. Dan itu menurut saya cukup menarik ya risk reward-nya. Jadinya resikonya cuma 3%, sementara reward-nya sendiri ya lebih dari 10%. Baik, cukup menarik untuk Pak Berlian, kebetulan satu penanya dari WhatsApp interaktif kita, ada Bapak Beni dari Bandung, ini menanyakan saham Buka nih Pak, bagaimana prospeknya? Kok turun terus? Memang setelah IPO ini trennya cenderung tertekan begitu Pak Berlian, singkat saja Pak. Singkat ya, jadi kalau kita lihat secara fundamental, maka mereka fund manager yang akan memilih saham-saham untuk investasi bagi nasabah-nasabah mereka, fund manager harus memilih yang betul-betul bagus kan Mas David. Dan kalau kita lihat fund manager mungkin saat ini belum melihat apa yang bisa dikembangkan lagi oleh Buka. Dan mereka, dan ini ada di berita juga, beberapa fund manager sudah melakukan penjualan terhadap saham Buka yang mereka miliki. Mungkin untuk mengantisipasi IPO berikutnya, apakah itu Metravel ataupun Gojek Tokopedia di tahun depan. Tetapi secara teknikal, saya melihat di area-area ini itu cukup menarik. Simpel saja Mas David, kalau misalkan kita apabila saham Buka ini juga tidak terjaga begitu ya, kita melihat market secara umum. Kalau saham Buka ini tidak terjaga, maka orang yang akan membeli saham Gojek Tokopedia di tahun depan
akan ragu-ragu juga. Hmm. Itulah kenapa saya mengatakan untuk saham buka ini bisa dikatakan di area support tadi, di area tersebut relatif kecil resikonya, meskipun fund manager juga bisa dikatakan mungkin lebih ada penjualan.